Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan yang berbahagia hari ini? Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, kekuatan, kesehatan, pertolongan, kesuksesan, keberhasilan yang kita bisa capai dalam hidup sampai dengan saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, dan pastinya akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan topik saya ialah tentang 4 keberanian ketika berjalan di tengah badai. 4 keberanian ketika berjalan di tengah badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, topik ini merupakan topik yang kedua atau episode yang kedua yang saya akan bahas untuk kita semua. Episode pertama sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bapak Ibu Saudara bisa mencari videonya di channel ini. Dan hari ini saya melanjutkan lagi 2 bagian keberanian ketika berjalan di tengah badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana sudah saya katakan bahwa badai dalam berbagai bentuk senantiasa hadir dalam kehidupan kita, senantiasa menghadang perjalanan kehidupan kita, dan dibutuhkan keberanian supaya badai bagaimanapun menghantam sendi-sendi kehidupan kita, sesukar, sesulit, sedahsyat bagaimanapun persoalan menghantam kehidupan kita, kita punya keberanian untuk terus berjalan, untuk terus melangkah, menghadapi dan melewati semuanya itu. Dan bagian yang ketiga dari 4 keberanian yang kita butuhkan ketika berjalan di tengah badai, yang ketiga ialah tetap berdiri, terus berjalan, dan jangan goyah. Ini bagian ketiga Bapak Ibu Saudara ya. Bagian pertama, ingat ada Allah Tritunggal bersama dengan kita. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, di tengah badai sekalipun, kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus, Sang Immanuel, yang mendampingi, yang menyertai, yang membawa kita berjalan bersama di tengah badai, melewati badai itu, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Kemudian, jangan takut dan janganlah bimbang. Kenapa? Karena ada jaminan penyertaan dari Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, keberanian yang kita butuhkan ketika berjalan di tengah badai ialah tetap berdiri, terus berjalan, dan jangan goyah. Ini hal ketiga yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita diam, apalagi menyerah, apalagi putus asa, apalagi lari, apalagi mundur dari kenyataan kehidupan yang kita alami. Tidak boleh. Kita harus tetap berdiri. Kita harus kuat dan terus melangkah, terus mengayunkan kaki kita, berjalan dengan segenap kekuatan, dengan segenap keyakinan, dengan segenap kehidupan kita yang terus mengingat ada Allah bersama kita. Dan kita tidak usah takut, tidak perlu bimbang. Kita harus berjalan dan jangan sampai goyah. Dalam Efesus pasal 6, saya akan bacakan buat kita. Efesus pasal 6, ayat yang ke-13, Rasul Paulus menuliskan demikian firman Tuhan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Paulus memberi nasihat kepada kita ketika kita berjalan di tengah badai,
keberanian yang kita butuhkan ialah tetap berdiri, terus berjalan, dan jangan goyah. Paulus katakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap berdiri dan terus berjalan, serta jangan goyah, itu bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan berdasarkan skill kita, bukan berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan pengalaman yang kita punya, walaupun itu baik. Tapi Paulus katakan, untuk tetap berdiri dan terus berjalan serta jangan goyah, yang kita harus lakukan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah? Yang pertama adalah doa. Dalam tetap berdiri terus berjalan dan jangan goyah, kita harus tetap berdoa. Membangun relasi, berkomunikasi dengan Allah yang hidup dan berkuasa. Melalui doa, kita menyampaikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pertolongan, memohon campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap berdiri di tengah badai, terus berjalan dan tidak goyah. Kemudian kita pegang janji Tuhan. Dari mana janji Tuhan kita tahu? Dari Alkitab. Alkitab, kita harus baca Alkitab. Dengan tetap berdiri, terus berjalan, dan tidak goyah pada saat kita membaca Alkitab. Kita pegang janji Tuhan. Di dalam Alkitab ada janji-janji mulia, janji-janji agung, janji-janji kudus yang diikrarkan oleh Allah, dan Allah yang berjanji itu pasti akan menepatinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi badai, kita harus terus berjalan, tetap berdiri, dan jangan goyah. Nah, bagaimana supaya kita tetap berdiri dan terus berjalan dan jangan goyah? Firman Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Kemudian, kita juga harus dengan tetap berdiri terus berjalan dan jangan goyah. Perlengkapan senjata Allah itu apa? Iman, kasih, pengharapan, keadilan. Itu semua kita harus gunakan. Perisai iman, pedang roh itu firman. Kita harus gunakan semuanya itu supaya kita bisa kuat berjalan di tengah badai kehidupan. Kemudian dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan bilang begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ketika kita menghadapi badai, jangan goyah. Dikatakan jika engkau tawar hati, jangan tawar hati ketika ada badai, ketika ada masalah. Jangan takut, jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan menyerah. Sebab pada saat itu terjadi dalam diri kita, maka kita bukan makin kuat, makin lemah, makin drop. Makanya penulis Amsal katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu, artinya hilang daya juangmu, hilang semangatmu, makin kecil, makin ciut, makin lemah, makin goyah. Makanya, untuk tetap berjalan di tengah badai, kita harus tetap berdiri, terus berjalan, dan jangan goyah. Lalu dalam Ibrani 12, ya Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan sangat bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara,
badai senantiasa ada. Tidak bisa kita menghindar, kita harus menghadapinya. Dan untuk bisa menghadapinya, kita harus tetap berdiri, terus bergerak, terus melangkah, tetap berjalan. Dan jangan sampai menjadi lemah, jangan goyah, jangan sampai putus asa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus pegang janji Tuhan. Ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kemudian yang terakhir, dari 4 keberanian yang kita butuhkan ketika berjalan di tengah badai. Yang pertama, ingat ada Allah Tritunggal bersama kita. Kedua, jangan takut dan janganlah bimbang. Yang ketiga, tetap berdiri, terus berjalan, dan jangan goyah. Dan yang terakhir, gunakan iman yang efektif. Sekali lagi, gunakan iman yang efektif dan taat kepada firman Allah. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Bagian yang keempat, yaitu gunakan iman yang efektif dan taat kepada firman Allah. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan ayat 12 serta ayat yang ke-13. Dari Kejadian pasal 26 firman Tuhan bilang begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat yang ke-12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa berjalan di tengah badai, kita butuh keberanian. Dan keberanian yang keempat ialah gunakan iman yang efektif dan taat kepada firman Allah. Ada 2 tokoh dalam kitab Kejadian 26. Tokoh pertama adalah Abraham dan tokoh kedua adalah Ishak. Abraham adalah ayah dari Ishak. Abraham dan Ishak adalah nenek moyang dari Israel. Tokoh sentral dalam perjanjian lama yang memberikan kepada kita informasi bahwa baik Abraham maupun Ishak, ayah dan anak ini, mereka punya iman yang efektif ketika menghadapi badai, ketika menghadapi krisis. Mereka memakai iman yang efektif dan taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Mereka dapat melewati badai itu dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dan lihatlah, Tuhan memberkati mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, di tengah badai yang kita hadapi, kita juga harus terus berjalan dan menggunakan iman yang efektif serta taat kepada firman Allah dalam hidup kita. Kemudian, Yakobus pasal 6, Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26, firman Tuhan bilang begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman harus kita aktifkan melalui ketaatan kepada firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menghadapi badai, kita terus berjalan. Kita tetap berjalan karena kita punya keberanian, yaitu menggunakan iman yang efektif
dan taat kepada apa yang Allah firmankan bagi hidup kita. Kemudian ayat yang terakhir, Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan. Iman memiliki posisi yang sangat sentral dalam kehidupan kerohanian kita. Iman memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi badai dalam hidup kita, maka iman yang efektif dan ketaatan kepada firman Allah menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa terus melangkah, terus berjalan, punya keberanian, walaupun kita ada di tengah badai kehidupan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi rema bagi kita, menginspirasi, memotivasi, menghibur, dan menguatkan kita semua, sehingga masalah apapun yang kita alami, badai apapun yang kita hadapi, kita tetap berjalan terus karena kita punya 4 keberanian. Yang pertama, ingatlah bahwa ada Allah Tritunggal bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, jangan takut dan jangan bimbang. Yang ketiga, tetap berdiri, terus berjalan, dan jangan goyah. Lalu yang keempat, gunakan iman yang efektif dan taatlah kepada firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.